Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293. Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yeremia pulang dari Topet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasukkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan reba mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu
yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini kita kembali membahas bagaimana nasib daripada bangsa Israel yang senantiasa tegar tengkuk kepada Allah, sekalipun peringatan pertobatan telah disuarakan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa itu supaya mereka bertobat, namun mereka memiliki hati yang keras, hati yang bebal, dan menolak itu dan memilih jalan mereka sendiri, sehingga Allah berkata akan menimpakan itu secara nyata dalam kehidupan mereka. Ini akan kita renungkan Bapak Ibu, bagaimana nasib yang dialami oleh bangsa Israel yang melupakan Tuhan. Sehingga tema firman Tuhan hari ini berkata, jangan melupakan Tuhan. Sekali lagi, jangan melupakan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam perenungan kita sebelumnya terus dijelaskan bagaimana Allah berfirman kepada Yeremia, menyuruh Yeremia, memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyerukan seruan pertobatan kepada bangsa Israel, karena Allah masih mengasihi mereka sampai mengibaratkan mereka seperti periuk yang dibentuk oleh tukang periuk, dan tukang periuk itu adalah Allah sendiri. Namun mereka tidak mengerti itu dan tidak mau menyadari itu, dan mereka lebih memilih di dalam keras kepala mereka. Sehingga Bapak Ibu dalam perenungan kita hari ini di pasal ke-19 ayat 14 sampai dengan pasal 20 ayat ke-6 dikatakan, ketika Yeremia pulang dari Topet kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, Nabi Yeremia berdiri di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak. Nabi Yeremia menyerukan bahwa akan terjadi malapetaka sebagaimana yang Tuhan telah firmankan kepada bangsa Israel sesuai dengan peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa itu. Kalau kita membaca Bapak Ibu ayat ke-15 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel setiap hari semakin menumpuk dan semakin menumpuk, membuat hati Tuhan semakin murka kepada mereka. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, namun Allah tidak boleh kita uji kesabarannya, sehingga Allah membuat penghukuman kepada bangsa Israel. Jikalau kita membaca Bapak Ibu di ayat sebelumnya sesuai dengan perikop pasal 19 ini dikatakan pelajaran dari buli-buli yang pecah. Buli-buli yang dipecahkan oleh Nabi Yeremia menggambarkan suatu keberhargaan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Buli-buli yang dipecahkan oleh Nabi Yeremia adalah suatu buli-buli yang memiliki harga yang sangat mahal dan istimewa. Namun itu dipecahkan menandakan bahwa keberhargaan bangsa Israel di hadapan Allah juga telah hancur akibat perbuatan mereka. Mereka tidak lagi memiliki arti di hadapan Tuhan Allah karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah, dan Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa itu. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa besarnya murka Allah kepada bangsa ini yang telah menolak akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Jikalau kita melihat Bapak Ibu, sebagaimana Nabi Yeremia menyerukan bahwa akan terjadinya suatu malapetaka di tengah-tengah bangsa itu pun tidak membuat gentar bangsa itu. Malah mereka berusaha untuk menyakiti Nabi Yeremia. Kita membaca Bapak Ibu, seorang imam yang boleh mengepalai di tengah-tengah di rumah Tuhan, ketika mendengar seruan yang daripada Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa malapetaka akan menimpa kota itu bahkan kota sekitarnya,
dia merasa marah dan menganiaya Nabi Yeremia. Ayat ke-1 dikatakan pasal 20, Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan itu. Yang kedua, lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasukkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Bapak Ibu, ini membuktikan betapa bobroknya kehidupan bangsa Israel. Seorang imam yang menjabat di rumah Tuhan pun tidak mengerti kehendak Allah dalam kehidupan bangsa Israel, karena dia memberitakan pemberitaan yang palsu untuk keuntungan dirinya sendiri sebagai imam yang menjabat kepala rumah tangga di tengah-tengah rumah Tuhan pada saat itu. Dia tidak melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan, namun dia melayani di rumah Tuhan hanya untuk keuntungan sendiri. Sehingga ketika Nabi Yeremia menubuatkan itu, ketika Nabi Yeremia memberitakan penghukuman itu, dia tidak senang dan dia memukul Nabi Yeremia, bahkan memasukkannya di pintu gerbang Benyamin di atas rumah Tuhan. Ini membuktikan Bapak Ibu bagaimana suatu kebobrokan itu sangat mendalam di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga Allah berkata, saya akan menghukum mereka. Dan penghukuman ini membuat mereka semakin tidak berharga di hadapan Tuhan. Tuhan telah berkata, saya akan menjadikan engkau semakin berharga seperti sebuah periuk yang dibentuk dari tanah liat, walaupun belum terbentuk dengan baik. Maka seorang tukang periuk akan membentuknya menjadi suatu periuk yang berharga dan memiliki arti. Namun bangsa ini menolak itu, mereka tidak mau dibentuk dan memiliki arti di hadapan Tuhan. Sehingga Allah memutuskan untuk menghukum mereka. Bapak Ibu, penghukuman apa yang mereka alami? Ketika mereka melupakan Tuhan, ketika mereka meninggalkan Tuhan. Dikatakan ayatnya yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Ada firman Tuhan secara khusus disampaikan kepada Pasyur bin Immer, seorang imam yang telah memukul Nabi Yeremia. Dikatakan bahwa namanya bukan lagi Pasyur, namun kegentaran. Dia akan melihat bagaimana penghukuman itu terjadi di tengah-tengah bangsanya, dan dia akan mengalami kegentaran karena dia akan melihat bangsanya mengalami kematian karena dianiaya oleh para musuh-musuh yang datang ingin memperbudak mereka, dan dia akan ikut dibawa ke tanah pembuangan yaitu Babel dan akan meninggal dan dikuburkan di sana. Ini membuktikan betapa murkanya Tuhan kepada bangsa itu atas kejahatan mereka. Dan hal apa Bapak Ibu mau kita pelajari hari ini dari firman Tuhan yang kita renungkan ketika Allah menghukum bangsa ini karena ketidaktaatan mereka, karena mereka melupakan Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu, kebenaran di atas merupakan peringatan keras bagi Kristen masa kini. Dalam hidup kita saat ini, inilah suatu kebenaran yang boleh mengingatkan kita secara keras, menegur. Sekalipun kita Bapak Ibu telah diangkat menjadi umat yang berharga di hadapan Allah lewat penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jangan pernah kita mencobai Tuhan, bahkan meninggalkan Dia sesekali karena kita mementingkan kepentingan dunia. Ingat Bapak Ibu, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tapi ketika mereka menolak dan meninggalkan Allah, Allah menghukum kehidupan mereka. Dan ketika kita juga ingin mencobai Allah dan meninggalkan Allah, ingat, Allah tidak segan-segan menghukum umatnya sendiri dan menjadikan kita sebagai sekumpulan umat yang tidak berguna bagai siapapun. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Dahulunya mereka umat kesayangan Allah, tapi karena ketika mereka meninggalkan Allah, melupakan Allah, mereka dijadikan menjadi sekumpulan bangsa yang tidak memiliki arti, yang diperbudak, ditawan di tanah Babel, dan mereka dibelakangi oleh Tuhan. Yang dahulunya wajah Tuhan menyertai menyinari mereka, dan ketika mereka melupakan Tuhan, Allah membelakangi mereka. Tuhan telah menghadapkan wajahnya kepada kita.
lewat kematian Yesus Kristus yang telah menebus kita, menjadikan kita umat pilihannya, umat kepunyaannya. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan itu Bapak Ibu. Ingat senantiasa Tuhan, lakukan perintahnya, sehingga bukan kutuk atau malapetaka yang dicurahkan dalam hidup kita, namun berkat yang melimpah. Jika ingin diberkati Tuhan, mari Bapak Ibu belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ketegar tengkukan mereka yang meninggalkan Tuhan, memilih jalan sendiri, membuat mereka mengalami malapetaka. Namun jadikan hidup kita, hidup yang senantiasa di dalam firman Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, maka berkatnya akan semakin melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan hari yang telah kami renungkan, yang mengingatkan kami senantiasa terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan dengar-dengaran akan perintah Tuhan, sehingga hidup kami semakin diberkati. Bukan seperti bangsa Israel yang Tuhan datangkan malapetaka menghukum mereka, yang menjadikan hidup mereka mengalami kesengsaraan yang dahsyat ketika mereka ditawan, diperbudak di tanah Babel. Tuhan, ajar kami menikmati anugerah-Mu lewat hidup kami senantiasa sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.